Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahukan tentang Red Biotechnology Application. Dengan judul imunoterapi pada kanker dengan terapi antibodi monoklonal. Saya Risela Karismania dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tahukah kamu, imunoterapi pada kanker adalah pengobatan yang menggunakan sistem kekebalan tubuh pasien dalam melawan kanker. Patogenesis kanker. Sel tumbuh dan membelah secara terkontrol untuk menghasilkan lebih banyak sel untuk menjaga tubuh tetap sehat. Saat sel menjadi tua dan rusak, maka sel tersebut akan mati atau yang dinamakan dengan apoptosis dan diganti dengan sel baru. Saat mekanisme apoptosis mengalami kerusakan, kanker mulai terbentuk. Gangguan apoptosis ini dipengaruhi oleh mutasi pada DNA. Sel mengalami pembelahan dan pertumbuhan yang tidak terkontrol. Imunoterapi berbasis antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi buatan identik yang diproduksi oleh satu jenis sel imun saja. Antibodi monoklonal bersifat targeting missiles, mampu mengikat antigen atau sel abnormal secara spesifik. Secara potensial, merusak serta menghancurkan aktivitas sel kanker dan meningkatkan respon imun dalam melawan kanker. Mekanisme kerja. Yang pertama, antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Yang kedua, complement dependent cytotoxicity atau CDC. Yang ketiga, antibody blocking mechanism atau ABM. Yang keempat, immune checkpoint inhibitor atau ICI. Antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Nah, adalah mekanisme kerja sel sitositik yang diperantai oleh sel tergantung antibodinya. Bisa dilihat pada gambar. Nah, ada FAB. FAB ini mengikat antigen sel kanker. Lalu FC ini berikatan dengan reseptornya pada sel imun tertentu atau yang dinamakan dengan NK sel. NK sel teraktivasi dan merilis perforin dan granzim. Lalu sel kanker terbunuh secara terprogram. Lalu ada complement dependent cytotoxicity atau CDC. CDC adalah aktivitas sitoksisitas yang tergantung pada komplement. Pada CDC, antibodi akan berikatan dengan antigen sel kanker, lalu memicu aktivasi jalur cascade komplement. Pada saat komplement berikatan dengan antibodi, menghasilkan membran attack complex atau MAC dan meliriskan sel kanker. Yang selanjutnya ada antibody blocking mechanism atau ABM. ABM ini merupakan kerja antibodi dalam mengganggu pengiriman sinyal dalam proses seluler sel kanker. Nah, sel kanker memerlukan sinyal sebagai stimulus agar terus membelah dan proliferasi. Lalu antibodi ini mengganggu ikatan molekul stimulus dengan reseptornya sehingga memutuskan transduksi sinyalnya. Yang terakhir ada immune checkpoint inhibitor atau ICI. Nah, kemampuan sistem imun mengenal dan menentukan sel asing melalui mekanisme checkpoint molekul. Hasil dari checkpoint menentukan perlu atau tidaknya aktivasi respon kekebalan. Nah, pada gambar
Ada yang disebut dengan PD1. PD1 itu merupakan protein checkpoint, bagian dari sel T, bertindak sebagai off switch. Terima kasih atas segala perhatian. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.